Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Anggraini dari kelas Pendidikan Agama Islam 4A reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, bimbingan konseling, yang dimana saya harus menjelaskan mengenai ruang lingkup bimbingan konseling. Oke, yang pertama di sini ada pengertian konsep dasar bimbingan konseling, yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang melalui jenis layanan dan kegiatan pendukung. Nah, yang kedua di sini adalah mengenai tugas BK itu sendiri. Ada yang udah tahu mengenai tugas BK itu apa? Oke. Untuk tugas BK itu sendiri adalah mengembangkan potensi siswa dalam pengenalan lingkungan. Yang kedua, memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, kesukaran belajar, dan sebagainya. Dari situ juga ada mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sendiri, terus melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga mengenai materi tadi di atas adalah peran bimbingan konseling itu sendiri apa. Oke, menurut saya perannya adalah dalam perkembangan belajar di sekolah. Bimbingan konseling sangat berpengaruh untuk siswa itu sendiri. Karena mengapa? Mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi mereka. Jadi adanya keterbukaan untuk diri mereka dan bagaimana mereka menggali diri sendiri, sejauh mana mereka mengenal diri mereka sendiri. Yang ketiga, menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya serta menyusun rencana tujuan. Oke, untuk di sini seperti halnya yang sekarang sangat terjadi, yang lagi booming, antara keinginan kita ingin masuk ke PTN mana yang kita minati, dan kita harus gali pengetahuan itu atau mencari tahu PTN mana yang sesuai dengan kriteria kita sendiri. Dan kita harus sering berkomunikasi dengan bimbingan konseling yang ada di sekolah-sekolah agar kita tahu minat mana untuk kita yang cocok dan sejauh mana minat kita agar kita masuk PTN itu sendiri. Yang terakhir adalah mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajar di sekolah. Oke, untuk masalah pribadi, contohnya kayak kesenjangan sosial atau ada masalah-masalah sosial lainnya yang sangat mengganggu diri kita sendiri, misalkan adanya bullying atau body shaming dan yang lainnya, itu kan sangat mengganggu untuk kita sendiri ya, apalagi pelajar gitu, di mana kita harus menggali jati diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan jati diri kita sendiri itu digali oleh orang lain, pasti kita itu kan seperti gak enak ya gitu, mereka so tahu tentang hidup kita gitu kan, itu sangat-sangat mengganggu. Dan kita wajib untuk bukan mengadu tapi kayak mengatasi masalah pribadi baiknya seperti apa, dan kita cocok harus datang ke BK gitu. Bu, gimana ya ini baiknya gimana kalau saya suka dikatain atau enggak selalu diejek dan gimana. Dan BK itu sendiri harus melindungi dan menjadi penengah dari masalah siswa itu tersebut. Oke, kita akan membahas mengenai fungsi bimbingan konseling, yang dimana ada beberapa. Yang pertama ada fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang kedua ada fungsi penyesuaian, yaitu dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dan dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang ketiga ada fungsi penyaluran, yaitu membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri kepribadian itu dia sendiri. Terus ada fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidik, minat, kemampuan, dan bakat atau kebutuhan konseling itu sendiri. Terus ada fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah
yang memungkinkan terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami oleh konseling. Terus ada fungsi perbaikan, yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Terus ada fungsi penyembuhan, yaitu berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, menyangkut karir, dan yang lainnya. Terus ada fungsi pemeliharaan, yaitu membantu supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam diri dia sendiri. Dan yang terakhir ada fungsi pengembangan, yaitu sifat lebih proaktif dan berfungsi untuk yang lainnya. Terus senantiasa berupaya untuk mencapai lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Oke, untuk strategi dan konsep bimbingan konseling itu sendiri terdiri dari bimbingan klasikal, yaitu layanan dasar diperuntukkan untuk mahasiswa itu sendiri. Untuk siswa itu sendiri, yang dimana mencakup bantuan yang diberikan kepada siswa tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Supaya siswa terlayani, kegiatan bimbingan klasikal perlu terjadwalkan secara pasti untuk semua kelas. Nah, terus ada bimbingan kelompok, yaitu konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok seperti 5-10 orang. Bimbingan ini ditunjukkan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif seperti apa, kiat-kiat menghadapi ujian, terus kiat-kiat menghadapi SBMPTN yang benar itu ya gimana, terus untuk daftar mengikuti SNMPTN itu seperti apa, keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Terus ada berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Di sini adalah program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Ini khusus para guru mata pelajaran dan wali kelas. Biasanya yang kayak gini itu mengenai prestasi belajar, terus kehadiran, dan kayak mengikuti lomba-lomba seperti itu. Guru itu wajib untuk mensupport gitu. Terus ada upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan konselor itu perlu melakukan kerjasama dengan orang tua dan siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadi saling memberikan informasi, pengertian, tukar pikiran antara konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi siswa atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi siswa itu sendiri. Oke, yang terakhir ada tujuan bimbingan konseling, yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik dapat meraih kebahagiaan secara individu maupun makhluk sosial. Oke, diantaranya tujuan-tujuan bimbingan konseling itu sendiri terdiri dari merencanakan kegiatan studi perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar. Menyesuaikan diri dari lingkungan pendidikan dan masyarakat, mengetahui hambatannya apa aja dan kesulitan apa aja yang dihadapi. Terus 4, memperbesar seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Terus yang terakhir ada mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Dan juga ada pengembangan sikap positif, seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi itu yang dijadikan sebagai acuan masa depan dia. Kalau misalkan nanti dia udah sukses, aku harus kayak siapa gitu, misalkan suka sama Bill Gates misalkan, oh dia itu acuan untuk masa depan aku nih, aku harus seperti itu. Terus apa aja strategi biar dia bisa sukses itu apa aja gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Tani Anggraini. Dadah.